Pembahasan tentang rancangan undang-undang perlindungan data pribadi masih mengalami deadlock, terutama perihal lembaga pengawas. Komisi 1 DPR menginginkan lembaga pengawas independen, sedangkan pemerintah menghendaki pengawas di bawah Kementerian Kominfo. Kapan tarik ulur soal siapa yang akan menjadi pengawas dalam pembahasan RUU ini akan berujung pada sebuah keputusan. Kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah terhubung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Ada Henry Subiakto, staf ahli Menteri Kominfo, dan Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Fedi. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya langsung ke Pak Henry. Pak Henry, kan katanya sudah hampir menemukan titik temu antara pemerintah dan juga Komisi 1 DPR begitu ya. Deadlock juga kemarin di masa sidang kelima. Di masa sidang ini setelah reses akan dilanjutkan lagi. Apakah kemudian kita sudah bisa mendapatkan keputusan, Pak? Ya, insya Allah setelah bertemu ya antara pimpinan-pimpinan DPR, fraksi-fraksi di DPR, ketua fraksinya, itu bersama dengan menteri, bersama dengan ketua Panja ya, Pak Dirjen, itu memang sudah ada semacam kesepakatan bahwa ada kesepakatan politik bagaimana memperkuat Indonesia di dalam konteks melindungi data pribadi. Selama ini data pribadi itu sebenarnya kan sudah ada dan itu juga banyak yang memunculkan persoalan. Nah, selama ini yang katakanlah melakukan perlindungan, kemudian mencoba mengawasi, ini kan dalam konteks badan pengawas ya, yang mengawasi, yang kemudian mengkaitkan dengan regulasi dan tata kelola, itu ya Kementerian Kominfo. Oleh karenanya apa yang sudah biasa terjadi mau diperkuat gitu dengan regulasi di tingkat undang-undang. Tapi belajar dari beberapa kasus kemarin begitu ya, apakah kemudian masyarakat masih bisa percaya begitu kalau pemerintah bisa mengelola data pribadi ini dengan baik dan benar? Karena tudingannya ada ke Kominfo, diarahkannya ke sana, Pak. Bagaimana kemudian menjawab ini? Data pribadi itu tidak pernah dikelola oleh Kominfo. Sekali lagi, dalam perundang-undangan yang sudah ada, Undang-Undang ITE, data pribadi itu yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keandalan itu penyelenggara sistem elektronik. Nah, pemerintah itu mengawasi penyelenggara sistem elektronik. Badan itu mengawasi penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik yang paling banyak dan paling besar itu adalah platform-platform global. Oke. Kayak Google, YouTube dan berbagai macam yang termasuk yang di nasional begitu. Nah, selama ini yang mengawasi itu memang pemerintah. Justru kalau dibuat regulasi yang baru dipindahkan, berarti nanti platform-platform global ini diawasi bukan oleh negara, bukan oleh pemerintah, tapi oleh lembaga-lembaga yang masih baru. Sementara mereka ada di luar negeri. Nah, yang bahkan yang harus melakukan negosiasi, melakukan katakanlah rapat-rapat secara internasional selama ini pemerintah untuk membuat tata kelola baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional selama ini adalah diwakili oleh pemerintah. Makanya ketika mau dirubah itu memang dikhawatirkan justru akan memperlemah posisi Indonesia. Oke, jadi kemarin deadlocknya soal lembaga pengawas ini yang masih belum sepakat begitu ya? Iya, karena DPR ingin supaya seperti KPK, seperti KPI yang independen dipilih oleh DPR mereka, gitu ya, institusinya, kemudian orang-orangnya dipilih DPR, sementara pemerintah ingin supaya ini dipilih oleh presiden. Oke. Di bawah, betul-betul di bawah sistem presidensial. Gitu. Oke, baik. Kita ke Pak Heru. Pak Heru, bagaimana Anda merespon ini? Pemerintah quote and quote cukup ngotot begitu ya bahwa lembaga pengawas ini berada di bawah Kominfo begitu. Ada kekhawatiran begitu dari publik bahwa ada soal netralitas, ada pergesekan kepentingan begitu. Bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa kalau kemudian di pemerintah ini berada lembaga pengawasnya ini akan sesuai dengan apa yang seharusnya? Pak Heru. Selamat, Mas. Oke, kita mengalami gangguan komunikasi dengan
Pak Heru. Kita akan coba lagi. Saya ke Pak Henry lagi. Pak Henry, bagaimana menjawab soal tudingan ada persoalan netralitas begitu dan juga ada gesekan kepentingan kalau kemudian lembaga pengawas ini tetap berada di bawah pemerintah atau Kominfo? Apa subjektivitas yang bisa disampaikan ke publik soal ini? Ya, karena ada pemahaman yang salah sehingga lalu muncul kekhawatiran yang keliru juga. Ya, jadi begini, yang namanya ini badan ini bukan badan yang mengelola bukan badan yang mengelola data, bukan. Tapi badan yang mengawasi dan memberikan punishment kalau mereka pengelola-pengelola data itu melakukan kesalahan-kesalahan. Dan pengelola-pengelola data itu lebih banyak perusahaan global, perusahaan internasional. Juga ada yang nasional tentu saja pasti. Ada juga yang dikelola oleh publik, itu ada. Tapi yang besar yang kita sebut sebagai surveillance capitalism yang ngawasi perilaku kita sehari-hari 24 jam itu ya Google, ya Facebook, ya WhatsApp. Nah, itu nanti caranya membuat regulasi pun cara menekan mereka bersama negara-negara lain. Biasa dilakukan oleh Menteri Kominfo, oleh pemerintah. Nah, kalau ini kemudian nanti dipindahkan ke lembaga yang berbeda, itu ada diskonektivitas ya, ada diskontinuitas yang terjadi. Itu yang perlu disampaikan. Jadi jangan salah pemahaman bahwa seakan-akan pemerintah yang mengelola data, bukan. Pemerintah atau lembaga yang kita buat ini bukan mengelola data tapi mengawasi pelaksanaan tata kelola. Yang selama ini dalam undang-undang ITE pun juga pelaksanaannya ada di pemerintah. Kemarin kan juga diawasi tapi tetap kebobolan begitu. Data e-hack, Peduli Lindungi juga menyebar kemana-mana. Ini pengawasan yang seperti apa lagi yang akan diterapkan oleh pemerintah terhadap lembaga-lembaga ini? Nah, itu tantangan ya. Memang yang namanya kalau CNN bocor itu salah CNN. Gitu ya. Kalau datanya CNN bocor, itu dalam undang-undang dikatakan ya harus penyelenggara sistem elektronik itu harus andal dan aman. Maka ini kemudian kita awasi. Memang sebelum ada undang-undang perlindungan data pribadi, negara hanya bisa memberikan sanksi administratif. Tapi dengan undang-undang ini nanti itu pelaku-pelaku yang bobol berarti dia tidak aman, berarti tidak bisa mengamankan data pribadi, itu bisa dikenakan denda, bahkan bisa dikenakan sanksi-sanksi yang berat. Kan hanya administratif gitu loh. Jadi karena memang ini yang sekali lagi yang menyelenggarakan bukan pemerintah. Yang menyelenggarakan adalah penyelenggara sistem elektronik. Jadi kalau yang bocor itu sebuah bank, bukan pemerintahnya yang disalahkan, banknya itu yang disalahkan karena berarti dia datanya bocor, uangnya juga bisa bocor. Nah, nanti kita kalau selama ini yang melakukan interogasi dan melakukan katakanlah investigasi itu adalah aparat penegak hukum negara, pemerintah, begitu loh. Jadi, kalau ini dipindahkan mau jadi seperti apa? Itu diskontinuitas. Jadi bukan berarti kalau kemudian ada kasus kebocoran data pribadi milik masyarakat, Kominfo nggak mau tahu gitu, itu tudingannya nggak benar ya, Pak Henry? Tidak. Itu nanti pemerintah itu justru di dalam undang-undang ini nanti yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi yang lebih berat kepada mereka-mereka yang bocor, baik itu bocornya di swasta maupun di publik. Baik Pak Henry, kita sudah dapat poinnya. Kita break sejenak, nanti kita akan ke Pak Heru untuk mengkonfirmasi bagaimana kemudian lembaga pengawasan ini, skema pengawasannya seperti apa sebenarnya yang kemudian bisa dianggap independen untuk mengawasi soal perlindungan data pribadi. CNN Indonesia Newsroom kembali usai jeda. Ya, Anda masih bersama CNN Indonesia Newsroom dan kita masih diskusi bersama narasumber Henry Subiakto dan juga Heru Sutadi. Pak Henry masih dengan kita ya, Pak? Pak Henry? Pak Heru bagaimana masih dengan Terdengar semua kok. Oke. Pak Henry masih terhubung dengan kita. Kita menunggu Pak Heru juga akan bergabung dengan diskusi kita. Sudah. Pak Heru sudah dengan kita, Pak Heru?
Ya sudah Mas. Oke, saya ke Pak Heru dulu kalau gitu. Pak Heru, tadi Pak Hendri sudah menjelaskan semua bagaimana kemudian deadlock yang terjadi antara Komisi 1 DPR dengan pemerintah soal siapa lembaga pengawas yang akan diputuskan begitu ya. Masing-masing punya pandangan masing-masing. Kalau dari perspektif Anda, eh, apa yang bisa membuat publik percaya bahwa datanya bisa terlindungi jika kemudian lembaga pengawas ini juga masih belum bisa diputuskan bagaimana skema mereka bekerja? Ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat memang deadlock ini sepertinya tidak perlu gitu loh. Jadi memang perlu dicari satu titik tengah antara kepentingan pemerintah dan juga apa yang menjadi concern dari masyarakat gitu ya. Terkait dengan lembaga pengawas atau otoritas pengawas, kalau kita lihat di beberapa negara kan memang ada dua model gitu ya. Ada model yang di bawah pemerintah, ada juga model yang memang lembaga yang independen gitu kan. Nah, cuman di Indonesia ini kan agak unik gitu ya. Kalau misalnya lembaga-lembaga di bawah Kominfo, ini kan kita juga punya pengalaman-pengalaman yang mungkin dapat menjadi satu pertimbangan. Yang pertama, misal katakanlah ada lembaga dulu namanya Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Itu ada di undang-undang, tapi kan kemudian di tengah jalan dibubarkan gitu ya. Sehingga nggak bisa nih lembaga ini nanti kemudian diatur di PP atau di peraturan menteri seperti keinginan mungkin pemerintah gitu ya. Atau kemungkinan kedua itu juga kalau kita lihat memang betapapun selama ini kan memang kita mengalami banyak peristiwa kebocoran data, terutama data pribadi gitu ya. Dan memang ya mohon maaf nih Pak Prof gitu ya, kita juga pernah di Kominfo gitu. Jadi memang kalau selama ini yang terjadi kan kita terkendala gitu ya untuk bagaimana masyarakat tahu apa sih yang terjadi dengan kebocoran, kemudian bagaimana upaya pemerintah terkait dengan kebocoran gitu ya. Apalagi juga sepertinya bahwa kita nih nggak memiliki kedaulatan terhadap para pemain asing gitu ya. Jadi mungkin kita agak berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Prof Hendri gitu ya, bahwa harus pemerintah yang mengatur karena banyak pemain asing gitu ya. Nah kita justru banyak juga khawatir nih karena banyak pemain asing, kemudian juga teman-teman di Kominfo-nya nggak tegas gitu ya, sehingga juga yang korban banyak juga masyarakat gitu ya. Misal dalam kasus kebocoran data oleh Facebook. Ini kan kebocoran data kan cukup banyak pada saat itu, sampai jutaan orang Indonesia. Tapi yang terjadi adalah bahwa ketika kebocoran itu rame, ya kemudian Kominfo justru menerima Facebook dengan senang hati, dengan karpet merah, makan-makan segala macam. Ini kan juga mengusik nurani publik gitu ya, bahwa ini pemerintah sebagai regulator bisa tegas nggak sih terhadap pemain-pemain asing gitu kan. Kemudian juga misalnya dalam kasus beberapa kebocoran data. Nah ini kan juga kita nggak tahu nih muaranya seperti apa. Semua kasus seolah kemudian udah selesai gitu loh. Padahal kalau kita bisa belajar dari peristiwa misalnya jatuhnya pesawat atau kecelakaan pesawat, itu kan ada namanya KNKT gitu ya. KNKT kan menyelidiki ini masalahnya apa, agar ini dapat kemudian diperbaiki di kemudian hari kan gitu kan. Nah ini yang kita tidak dapatkan, misalnya lembaga ini kemudian di bawah pemerintah, misalnya di bawah Kementerian Kominfo gitu ya. Tapi memang kalaupun mungkin terjadi satu perbedaan keinginan, ini kan bisa kemudian diramu gitu ya. Banyak juga lembaga-lembaga negara kita yang memang tidak murni independen, artinya bahwa ada lembaga negara yang di dalamnya itu ada unsur pemerintah, akademisi, mungkin juga para ahli segala macam gitu ya. Mungkin seperti KIP kan juga ada unsur pemerintah, lembaga-lembaga lain juga seperti itu. Mungkin lembaga-lembaga ini yang bisa kita adopsi gitu. Jadi memang tidak benar-benar murni di bawah kementerian gitu ya, underball menteri, tapi mungkin lembaga independen yang di mana di dalamnya terdiri dari beberapa unsur. Saya pikir itu. Oke, kira-kira di mana ininya? Mentoknya itu di mana sebenarnya untuk otoritas independen yang akan ditentukan oleh pemerintah dan juga DPR ini? Ya, kalau kita lihat dalam perjalanannya, memang kalau DPR kan ingin murninya independen nih, satu lembaga baru yang independen, bagaimana mengurusi memiliki otoritas terkait perlindungan data masyarakat gitu ya. Sementara kan kalau kita lihat teman-teman di Kementerian Kominfo mungkin ini menjadi satu lembaga pemerintah, atau mungkin pemerintah itu sendirilah yang melaksanakan fungsi otoritas tersebut gitu ya, katakanlah di dalam Kementerian Kominfo. Nah ini yang mungkin juga
perlu dicari satu solusi sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kan bisa diramu gitu. Tapi kalau saya melihat bahwa apa yang menjadi concern dari teman-teman DPR ini ya perlu menjadi catatan juga gitu ya. Bahwa ketika misalnya lembaga itu di bawah pemerintah, ya mungkin tiba-tiba bisa dibatalkan atau dibubarkan oleh pemerintah gitu ya. Tanpa mungkin konsultasi publik segala macam bisa dibatalkan. Kemudian yang kedua, fungsi independennya seperti apa gitu. Karena kan juga dalam kasus kebocoran data atau terutama data pribadi masyarakat itu kan yang terjadi adalah ya sebenarnya tidak hanya terjadi ujung-ujung yang tidak jelas gitu ya, tapi kan juga terjadi juga kebocoran data atau mungkin penyalahgunaan data pribadi yang juga di dalamnya bisa jadi melibatkan pemerintah gitu ya. Nah kalau pemerintah kemudian mengatur pemerintah, ini kan seperti jeruk makan jeruk kan agak sulit gitu. Jadi memang ini harus ada keterlibatan publik dalam bagaimana mengatur dan mengawasi, mengendalikan tentang perlindungan data masyarakat. Gitu ya. Oke, baik. Pak Henry, saya langsung ke Anda. Bagaimana kemudian memastikan tidak jeruk makan jeruk, Pak Henry, seperti Pak Heru tadi sampaikan? Skema pengawasan apa yang akan diterapkan? Ya, pemerintah itu kan diawasi oleh banyak lembaga. Ada DPR. Emang pemerintah itu lalu independen dalam artian tidak diawasi. Kan sangat diawasi. Kalau pemerintah salah, juga diawasi oleh DPR, diawasi oleh media, diawasi oleh LSM, diawasi oleh rakyat. Yang kalau ada persoalan-persoalan yang memang mengecewakan, itu ya tinggal pemerintahannya bisa berganti di setiap 5 tahun, kan begitu. Nah ini yang sebenarnya justru dalam konteks seperti ini untuk memperkuat apa yang sudah ada. Karena nanti yang dihadapi, sekali lagi, yang dihadapi itu adalah lembaga-lembaga yang kuat-kuat itu adalah lembaga-lembaga global. Makanya negara dalam artian pemerintah secara keseluruhan itu bisa dibudidayakan atau didayakan, dipakai sumber dayanya itu sampai ke luar negeri. Nah kalau dulu kemarin katakanlah Facebook dikatakan dibiarkan, bukan dibiarkan karena memang aturan regulasinya tidak bisa, hanya bisa administratif saja. Paling banter adalah diblokir Facebooknya. Apa mau kalau pemerintah melakukan pemblokiran terhadap Facebook karena dia katakanlah melanggar atau ada kesalahan-kesalahan. Kan tidak bisa seperti itu. Nah, oleh undang-undang ini dibuat regulasi bahwa penyelenggara sistem elektronik yang berkeliru atau bersalah itu bisa didenda sampai triliunan. Nah, disitulah negara menentukan begitu loh. Nah, ini makanya kenapa pengawasnya itu tetap dalam konteks di dalam pemerintahan. Karena selama ini sudah ada hanya aturan-aturannya memang belum setegas yang akan dibuat dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Dulu belum ada. Jadi berbeda dengan pengalamannya Mas beliau ya waktu di BRTI gitu ya. Ini persoalan baru. Oke, baik. Pak Heru, ada janji baru begitu ya untuk pengawasan ini akan lebih ketat. Bagaimana catatan Anda? Ya kalau kita melihat kan masyarakat kan melihat rekam jejak gitu ya. Rekam jejak selama ini memang masyarakat menilai tidak ada ketegasan dari pemerintah terhadap hal-hal yang terkait perlindungan data pribadi. Karena perlindungan data pribadi itu kan memang ada banyak tuh sudah tersebar gitu, termasuk dalam undang-undang ITE ada, dalam peraturan menteri ada, sudah diatur gitu ya. Nah, cuman ketegasannya tidak ada gitu. Tegasan terutama dari teman-teman di Kominfo nih gitu ya, dengan segala mohon maaf nih. Ya, sehingga memang ini nggak bisa lagi seperti itu gitu. Karena betapapun Pak Presiden Jokowi menegaskan bahwa data is no oil, data itu harus sumber kekayaan baru yang harus kita jaga gitu ya. Dan kalau misalnya dalam kasus Facebook segala macam ini bukti bahwa pemerintah ini nggak begitu tegas gitu mengatur bagaimana, jangankan memberikan semacam peringatan atau surat cinta atau apa gitu ya. Yang terjadi kan malah mereka diundang datang kemudian makan-makan kan gitu kan. Nah, ini kan juga sangat menyakiti hati masyarakat juga gitu. Nah ini yang kalau kita nilai bahwa kayaknya mungkin ini perlu satu perubahan nih, satu proses transformasi yang juga mungkin ya pemerintah oke, that's fine, ada unsur pemerintah dalam lembaga nanti yang kita anggap independen, oke. Tapi di dalamnya juga ada unsur masyarakat, jadi check and balance-nya terjadi gitu ya. Kalau sekarang kan
Kan kita nggak mungkin menilai kinerja itu dalam 5 tahun, kan nggak mungkin. Apakah perlindungan data pribadi kemudian dibiarkan selama 5 tahun, kemudian misalnya katakanlah presidennya ganti, menterinya ganti, baru ada perlindungan data pribadi, kan nggak bisa begitu. Perlindungan data pribadi harus kita lakukan setiap saat, dan ini merupakan satu saat momentum yang sangat pas gitu ya. Transformasi masa pandemi ini kan kita melihat bahwa data itu sangat penting, digital itu sangat penting, sehingga memang ya masyarakat harus dilibatkan dalam semua proses untuk memperkuat, melakukan satu proses tata kelola ulang terkait dengan bagaimana melindungi data masyarakat, data pribadi masyarakat. Oke, kita berharap memang bahwa pengawasan dan pengendali dan juga proses data dari pihak swasta dan juga pemerintah ini equal dengan adanya lembaga independen seperti ini. Ketegasan ini yang kita minta, Pak Henry, janji ketegasan ini bagaimana kita bisa mendengarkan bahwa sikap tegas pemerintah untuk bisa mengawasi ini dengan skema yang lebih ketat, seperti apa? Begini Mas, kalau kita lewat lembaga yang sering disebut sebagai independen, apa betul-betul independen? Karena dia lewat proses politik, bahkan yang terjadi lebih banyak lembaga-lembaga seperti itu terkait dengan partai-partai politik, sehingga yang duduk di situ juga mereka yang punya relasi-relasi dengan partai-partai politik. Sementara kalau di pemerintahan itu jelas, lebih jelas, dan kemudian juga kalau ngomong tentang kontrol masyarakat, memang pemerintah nggak dikontrol sama masyarakat. Ada DPR, mereka yang mengontrol tiap hari, ada BPK yang mengontrol keuangannya, ada macam-macam termasuk KPK dan sebagainya, bahkan pengadilan. Jadi tolong itu cara berpikirnya itu tidak selalu bahwa kalau datang dari kalangan aktivis itu lalu independen. Tidak. Dan ini persoalannya kita berbeda dengan di Eropa ya. Eropa memang ada badan. Di GDPR itu ada badannya yang memang dia dibuat karena Eropa kan, Uni Eropa itu kan negaranya kan banyak. Sehingga lalu kalau dia di negara masing-masing kan nggak mungkin. Jadi ada badan gitu, di tingkat Uni Eropa. Kita akan menggunakan ini membuat undang-undang perlindungan data pribadi ini kan berkiblat ke GDPR-nya Uni Eropa. Tapi kita berbeda. Kenapa? Kita negara kesatuan yang provinsi-provinsi, di mana provinsi tidak ada lagi cara-cara katakanlah penegakan hukum yang berbeda dengan di tingkat provinsi yang lain. Kalau seperti di negara-negara seperti di Amerika dan sebagainya itu memang dia kan memang federal ya, makanya menggunakan ada badan-badan. Nah, kita ini tolong jangan hanya mencontoh negara lain, tetapi kita kembangkan. Dan saya yakin yang namanya pemerintah, bahkan sekarang kan Dirjen dan lain-lain itu dari swasta. Dirjennya ini juga dari swasta kok, gitu loh. Artinya bisa semua orang bisa masuk. Tidak selalu PNS, PNS-nya juga ada, yang swasta ada, ahlinya juga ada. Itu jadi mengontrol itu suatu hal yang biasa dalam konteks demokrasi, dan jangan a priori hanya karena melihat kelembagaan yang independen dan sebagainya. Kenyataannya banyak lembaga-lembaga yang disebut independen itu juga bermasalah di dalamnya. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Heru, singkat saja respon Anda, silakan. Ya, kalau kita lihat, kalau dikatakan lembaga itu tidak independen, apalagi pemerintah gitu ya, kan sangat satu sisi sekali gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita terkait dengan data ini, kan data kan memang harus benar-benar mendapatkan satu perlindungan yang maksimal. Justru dengan melibatkan masyarakat, kita memang bagaimana melibatkan publik dalam menjaga data yang sifatnya nanti memang merupakan kekayaan baru kita gitu ya. Jadi mungkin tidak hanya cukup dari kementerian, tidak hanya cukup dari pemerintah, tapi memang keterlibatan publik dalam bagaimana menjaga data masyarakat ini ke depan, dan ke depan saya pikir memang diperlukan. Dan kalau tadi saya katakan lagi bahwa kalaupun deadlock ini harusnya nggak terjadi gitu. Ada titik tengah yang bisa dicapai antara pemerintah dan juga parlemen. Jadi semua memang harus berpikir bagaimana memberikan proteksi maksimal bagi masyarakat, dan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa data ini sumber kekayaan baru gitu ya. Jadi memang kita harus sama-sama menjaganya. Dan
keterlibatan publik itu sebuah keniscayaan gitu. Oke, baik. Apapun kemudian hasil dari duduk bersama antara pemerintah dan DPR soal siapa yang lebih layak untuk mengawasi perlindungan data pribadi ini adalah muaranya ke masyarakat, bahwa masyarakat tidak dirugikan lagi begitu ya dari belajar dari kasus-kasus yang sebelumnya terjadi. Terima kasih Pak Henry Subiakto, staf ahli Menteri Kominfo, dan Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini.